Nah, ya sekarang kita lihat manfaat saya berjalan nggak ya? Berubah kan ya? Nggak Bu. ketop ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih manfaat e-commerce. Jadi karena nggak kita tahu lah ya, wah kayaknya enak nih pakai begini belanja online. Belanja online apa sih gitu ya? Kita udah banyak tahu juga nih sebenarnya gitu. Tapi kita uraikan juga gitu. Kita uraikan mengenai manfaat e-commerce yang kita dapat ya. Ini dari sisi konsumen ataupun dari sisi produsen atau penjual gitu ya. Jadi manfaat e-commerce tentu saja menghemat waktu. Ya, menghemat waktu karena kita kalau mau belanja gitu mau belanja, aduh kita mikir dulu mau jalan kapan ya, besok nggak bisa, besoknya lagi nggak bisa, besoknya lagi ada ini ada itu, akhirnya kebutuhan barang kita nggak kebeli-beli gitu ya. Tapi dengan adanya marketplace gitu ya, ada Tokopedia, Bukalapak gitu, kamu bisa tinggal buka handphone di situ ya, buka handphone komputer gitu ya, masuk klik masukin keranjang gitu ya, masukin keranjang barang datang ya. Kemudian untuk pembelinya juga ini lintas wilayah tentu saja gitu ya, jadi nggak hanya kalau toko ya, kalau toko hanya sekitar itu aja misalnya ya, toko hanya sekitar, tapi kalau melalui penjualan melalui e-commerce ini ya bisa saja sampai ke luar negeri gitu ya, luar pulau ya, wilayah beda wilayah ke kota lain misalnya ya, ke kota lain gitu. Jadi pembelinya ini lintas wilayah ya. Kemudian manfaat lain dari e-commerce juga tentu saja meningkatkan pangsa pasar gitu ya. Meningkatkan pangsa pasar yang tadinya langganan kita hanya itu aja misalnya ya, tapi dengan ketika kita sudah mulai menggunakan e-commerce ya, pangsa pasar kita jadi lebih luas gitu ya, segmentasinya lebih luas gitu ya. Mungkin aja kalau dulu misalnya kita jual barang yang belinya ke remaja, target pasarnya gitu ya, target pasar, tapi setelah kita menggunakan e-commerce ternyata ibu-ibu bawa bapak gitu ya, setelah melihat produk kita dia ikut membeli misalnya ya. Kemudian bisa juga ini untuk kalau dari sisi produsen ya, meningkatkan customer loyalty, jadi kesetiaan ya, bisa meningkatkan customer loyalty ini ya. Jadi banyak kan konsumen yang sukanya misalnya kalau beli produk apa misalnya pakaian, sepatu gitu ya, beli produk dia sukanya udah merek itu aja ya. Jadi dengan adanya e-commerce ini, customer yang memang udah suka sama barang merek A misalnya gitu ya, dia nggak susah-susah lagi cari ya, dia nggak susah-susah lagi cari ke toko mana ya, mall mana ya yang jual ini misalnya ya, mall mana yang jual ini, nggak usah gitu, nggak usah susah-susah. Jadi merek itu yang saya suka ya udah, oh ada nih gitu ya, ada misalnya di Bukalapak gitu ya, ada di Lazada ada gitu ya, nggak usah susah nyari misalnya merek ini tuh adanya cuma di ini ya, mall yang di mana, Kelapa Gading misalnya gitu, jauh, udah deh nggak usah jadi beli deh, kejauhan misalnya gitu ya, kejauhan nggak jadi beli, beli merek lain aja gitu. Tapi dengan e-commerce ya, kita udah suka produk itu, kita bisa gampang mudah mendapatkannya ya. Kemudian manfaat lainnya ya, mampu meningkatkan supplier management gitu ya. Ini dari sisi produsen juga ya, jadi bahan baku ya, kalau untuk mencari bahan baku gitu ya, mencari bahan baku kita lebih gampang, lebih mudah mendapatkan bahan baku gitu. Kemudian manfaat lain juga mampu mengurangi biaya operasional tentu saja gitu ya. Biaya operasional tentu aja gitu ya, kalau dari sisi konsumen ya kita ya, biaya operasional kalau kita mau belanja gitu ya, mau belanja nih mall misalnya gitu, atau ke pasar gitu, kita nggak perlu ongkos misalnya ya, perlu ongkos. Terus misalnya yang dibeli itu cuma apa ya, misalnya mau beli buku aja deh gitu, mau beli buku gitu ya, tapi adanya di mall sana, oh iya, tapi ternyata sebenarnya oh ongkosnya lebih mahal, ongkosnya aja berapa ke sana, belum kalau di mall itu kita misalnya harus jajan gitu ya, harus jajan, jadi biaya operasional itu lebih mahal ya. Beda dengan kalau kita lakukan secara online, belanja secara online, kita nggak perlu yang namanya ongkos ya, nggak perlu yang namanya beli minuman dulu yuk gitu ya, beli minuman dulu di mall gitu, minum dulu atau makan dulu itu nggak perlu. Nah, kemudian manfaat lain dari e-commerce juga dia selalu buka tokonya ya, tokonya selalu buka jadi nggak ada jamnya ya, kalau kamu suka pesan malam gitu ya, tiba-tiba malam kamu mengingat sesuatu, mengingat harus membeli sesuatu gitu ya, malam, oh iya belum, yang ini belum beli nih gitu ya, kepengen ini deh, kepengen apa misalnya gitu ya, malam-malam kamu bisa klik
Ya, ketika teringat misalnya malam-malam, kok nggak punya ini ya, nggak punya barang apa misalnya gitu. Coba kita lihat ya di online. Ya, kita lihat di online. Kalau ada cocok langsung masukin keranjang, ya bayar, gitu, langsung bisa dibayar. Ya, yang cepat bisa sehari sampai atau 2 hari sampai. Ya. Ini juga bisa dicek juga ya kalau di e-commerce tuh ya, barang kita sudah posisinya sudah di mana. Bisa dicek ya, apakah masih di pedagang ataupun sudah dalam pengiriman. Gitu. Ya, jadi tokonya selalu buka nih kalau e-commerce. Ya. Kemudian tentu aja ada lagi manfaat lain, manajemen persediaan otomatis. Jadi manajemen persediaan kalau kita misalnya sebagai penjual gitu ya, penjual kemudian kita menjual barang kita di marketplace ini ya, itu ada stoknya di situ. Misalnya kita ada stok 1.000, gitu ya. Kemudian 1.000 stok gitu ya, stok kita punya stok barang ada 1.000, tulis di situ 1.000 gitu ya. Kemudian ketika ada yang membeli 100 piece gitu ya, misalnya apalah gitu, apa misalnya buku gitu ya, buku ini stok kita punya 1.000. Ada yang membeli buku misalnya institusi gitu ya, buku ada yang beli 50 misalnya gitu. Ya 50 buku. Nah, di situ stoknya juga udah langsung ada kan 1.000. Jadi udah diambil 50, stoknya tinggal sekian. Ya, jadi manajemen persediaan nih otomatis. Ya. Kemudian tentu saja terakhir manfaat dari bukan terakhir ya, masih banyak lagi sebenarnya, ini hanya di antaranya aja gitu, di antara dari manfaat e-commerce ya. Tentu saja adanya aliran pendapatan baru. Ya. Ya. Jadi adanya aliran pendapatan baru gitu ya, yang mungkin ya lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi pasar tradisional. Jadi kalau pasar tradisional kan kita menunggu pembeli, misalnya menunggu pembeli. Gitu. Ya, pasarnya paling ya itu aja, wilayah itu aja. Gitu ya, target pasarnya, segmentasi pasarnya udah ketahuan sih. Tapi tadi kita lihat ya manfaat ya, e-commerce ini juga pembelinya lintas wilayah, jadi lebih banyak gitu ya. Tentu saja ada aliran pendapatan baru. Gitu. Ya. Terlalu cepat nggak? Enggak ya? Enggak, Bu. Oke, kita lihat lagi nih. Kalau kita lihat lagi ya, jadi pengguna internet di Indonesia ya. Kalau dilihat dari pengguna internet di Indonesia, penetrasi penggunaan internet di Indonesia ya telah mencapai lebih dari 132 juta. Nah, jadi kalau penetrasi internet ya, penggunaan internet 51% di seluruh Indonesia, baru sekian. Ya, namun dari sekitar ini hanya baru 8% pelaku UMKM yang telah memanfaatkan sarana online untuk memasarkan produk. Jadi baru sekitar 8%. Nah, kalau pengguna internet, ya, pengguna internet yang mengetahui internet itu sebagai tempat jual beli ya, sebenarnya ini ada banyak gitu, 98,6%. Jadi 98,6% dari pengguna internet ini rata-rata mereka tahu bahwa internet itu kita bisa sebagai tempat jual beli. Gitu. Ya, kemudian kalau pengguna internet sendiri yang pernah melakukan transaksi online gitu ya, itu baru sekitar 63,5% pengguna internet yang pernah bertransaksi secara online. Karena pengguna internet ini kan juga banyak komposisi usia ya, komposisi usia, ada anak-anak atau orang-orang tua gitu ya, nggak tahu juga bagaimana nih caranya kalau kita beli online. Jadi baru 63,5%. Nah, ya, jadi kalau penggunaan kalau belanja online ya, kalau belanja online gitu ya, dilihat dari data ya semenjak tahun 2018 pengguna belanja daring, belanja online itu terus meningkat setiap tahun dari 2018 ke 2019. Jadi presentasinya dia meningkat terus gitu ya, meningkat terus. Jadi orang sekarang cenderung memang lebih menggunakan belanja online, apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Nah, ini di saat pandemi ini ya, berdasarkan data BPS ya, Badan Pusat Statistik ya, terjadi peningkatan sebesar 42% dalam aktivitas belanja daring ini di masa pandemi. Ya, karena di masa pandemi juga orang kan kita di rumah aja ya, di rumah aja gitu, apa-apa pesan melalui online. Ya, barang-barang pesannya
dari online atau kirim-kirim barang lah ya, kirim-kirim barang. Jadi selama pandemi ini justru peningkatannya besar sekali 42%. Karena orang banyak di rumah aja kan. Memilih di rumah aja daripada jalan-jalan ke mall atau ke pasar tradisional. Ya, pasar tradisional atau pasar modern gitu ya. Pasar tradisional sekarang juga udah ada, masih ada gitu. Ya. Nah, berdasarkan data juga ya bahwa 50% dari generasi Z. Jadi generasi Z itu apa? Yaitu penduduk yang usianya antara 16 atau 24 tahun. Nah, ini memiliki frekuensi terbesar dalam melakukan belanja daring. Ya, yang paling banyak nih, ya, ini usia anak-anak sekolah dan mahasiswa nih. Ya. Anak sekolah dan mahasiswa sekarang udah pintar-pintar deh kalau belanja online ya. Justru orang tua ini, gimana sih caranya gitu ya. Terus udah gini gimana, udah gini gimana gitu ya. Malah kita banyak bertanya sama anak-anak yang anak-anak sekolah dan mahasiswa nih, udah jago-jago banget gitu ya. Ya. Generasi Z, kita lihat generasi Z. Apa sih generasi Z? Ada yang belum tahu nggak? Nah, kita lihat. Besari bisa dipakai Pak Besari. Oh iya, oke. Iya ya, ternyata kalau sudah bicara tuh nggak berasa ya. Benar, Bu. Oke, baik. Silakan, Bu. Jadi kita loncat-loncat aja ya, nanti beberapa apa namanya bisa kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya pada saat sesi tanya jawab. Ya, jadi langsung aja nih kita ya. Ini nanti aja. Ini ada beberapa teknik pemasaran ya. Teknik pemasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan awal mendirikan usaha. Nanti boleh deh kalau tanya. Nah, kita langsung sini aja. Ya. Oke. Nah, generasi Z ini tadi kita lihat ya, generasi muda gitu ya, usia muda sekarang ya. Jadi kalau dilihat dari komposisi penduduk Indonesia, memang sekarang lebih banyak ke generasi Z ini gitu komposisinya. Itu kalau saya lihat sekitar 27%, banyak sekali ya. Nah, bagaimana nih pemanfaatan teknologi e-commerce gitu ya. Ya, jadi di sini ya generasi milenial ya, generasi milenial. Jadi generasi Z ya, termasuk generasi muda, generasi milenial itu ya, harus mampu beradaptasi dengan cepat dan sebaik mungkin, serta menciptakan peluang pemanfaatan teknologi untuk produktivitas. Ya. Terlebih generasi milenial ini lebih melek terhadap teknologi dan perkembangan. Mereka bisa lebih peka terhadap tren yang ada saat ini, sekaligus bisa memanfaatkan teknologi. Ya. Jadi anak muda-muda ini dia tahu nih mana tren, mana nih yang lagi tren. Nah, e-commerce ini ya menjadi salah satu jalan untuk mengembangkan usaha-usaha kecil atau menengah ya, usaha kecil atau menengah. Jadi UKM, UMKM ya, UKM, UMKM gitu ya, usaha mikro ya atau usaha menengah ya. Dan salah satu cara mengurangi pengangguran ya. Dengan berkurangnya angka pengangguran, maka semakin berkembangnya usaha kecil atau menengah serta dapat menopang perekonomian masyarakat, di mana dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Jadi kemampuan memanfaatkan hadirnya teknologi informasi ini ya bagi para milenial bisa menjadi tiket untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam karir di masa depan. Ya. Kemudian dari bisnis e-commerce ini ya akan membuat generasi muda berkembang ya dan juga mendorong untuk berpikir kreatif dan memecahkan masalah. Kemudian dengan penggunaan e-commerce ya dia juga bisa mengembangkan relasi secara profesional dan sosial. Ya. Kemudian ada juga nih banyak dan seharusnya anak muda gitu ya udah suka menggunakan e-commerce dan beli online gitu dia tergugah ya. Jadi bisa menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui platform e-commerce atau marketplace ya. Jadi sekarang ini ya akibatnya jadi banyak juga nih generasi milenial yang sukses mengembangkan bisnis secara online. Jadi bukan hanya dia sebagai pembeli, jadi dia coba jual juga ya, dia coba menjual gitu ya. Nah, dengan adanya e-commerce ini juga banyak lahir pebisnis muda yang sukses. Dan dengan berbagai
ide kreatif dan inovatif. Jadi dari e-commerce tentu aja ya kita bisa lihat-lihat ya, banyak ide yang didapat di sana gitu, banyak ide ya, ide-ide kreatif. Kemudian kita mengembangkannya secara inovatif ya, ini produk A, produk B, produk C misalnya ya. Gitu. Kemudian keuntungan lain dari berwirausaha di usia muda ya adalah begitu dekat dengan teknologi terkini, ya, sehingga mendapatkan kemudahan dari segi akses internet sebagai media pemasaran, promosi atau berbisnis. Ya, ini cara pengembangan usaha, kita lewatkan saja. Oke, nah jadi kalau di e-commerce ya banyak gitu ya cara menjual. Ini misalnya ya di sini ya ada beberapa teknik pemasaran yang dapat dilakukan kalau kita baru memulai usaha ya, bisnis online misalnya gitu ya. Apa sih gitu ya yang pertama kita lakukan gitu, yang kita lakukan. Jadi yang pertama tentu saja memilih produk yang akan dijual. Ya, kemudian melakukan riset dan persiapan. Riset ini maksudnya untuk mengetahui apakah produk yang akan kita jual itu nanti berkelanjutan. Ya, bisa dijual berkelanjutan atau cuman ini aja nih musiman aja gitu ya. Jadi kita perlu melakukan riset. Ya, kemudian menggunakan media sosial ya seperti di Instagram misalnya, ya untuk iklan promosi. Ya. Kemudian melakukan peluncuran toko online via Facebook. Jadi bisa juga di Facebook gitu ya. Ya, gitu ya. Kasih tahu toko kita, produk kita, foto-foto gitu ya. Foto-foto gitu. Jadi media sosial. Ya, kemudian bisa juga membuat website. Membuat website dan apabila sudah ada produk ya, produk yang kita jual bisa melakukan upselling produk. Jadi upselling produk ini teknik salah satu teknik apa ya, misalnya kita udah ada produk yang kita jual, kemudian kita bisa menambahkan membuat paket-paket menarik gitu ya, paket-paket menarik, misalnya pembelian dua piece dapat apa gitu ya, pembelian 3 harganya lebih murah misalnya. Nah itu upselling. Kemudian ada juga metode dropship. Jadi banyak nih ya kalau orang-orang pemula ya, usaha pemula sekarang gitu yang misalnya modalnya terbatas gitu ya, bisa menggunakan dropship ya, di online kalau kita mau membuka bisnis. Jadi dropship itu adalah model bisnis di mana seorang menjual produk yang sudah dibuat produk pihak lain. Jadi dia hanya mengambil gambar dari misalnya produsen gitu ya, kemudian kita upload ya, kita tawarkan lagi ke konsumen. Nah, kelebihan dari dropship ini adalah bahwa bisa juga tanpa modal ya di sini ya, keuntungan dari bisnis dropship ya, tanpa modal karena kita jual gambar, kemudian customer membayar, baru kita bayarkan lagi ke produsen, gitu ya. Kemudian fleksibel ya, kita sebagai penjual dropshipper gitu ya bisa memilih gitu ya, banyak pilihan produk juga gitu yang bisa dijual. Ya, sedangkan kalau tantangan dari bisnis dropship ini adalah tantangannya bagaimana si dropshipper ini dia memilih supplier. Kemudian keuntungannya juga terbatas tentu saja. Ya, keuntungannya terbatas. Ya, daripada dia memproduksi sendiri. Kalau memproduksi barang misalnya keuntungannya bisa 100%, tapi pada saat kita melakukan dropship ya untungnya paling 50%, 25% misalnya. Ya, kemudian tantangannya juga membangun reputasi si kita dropshipper sendiri. Ya. Oke, baik, saya kira sekian dulu dari saya karena masih ada Pak Erik. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan mungkin bisa ke sesi tanya jawab. Jadi demikian dari saya, terima kasih. Anda silakan.